Problem Anda sama dengan problem saya. Saya itu keras hati juga. Cuman ada, saya tidak mengatakan wah saya sudah bersih hati lalu saya punya ilmu melembutkan hati. Ada beberapa tip yang diajarkan baginda Nabi, termasuk diantaranya memperbanyak sholawat itu melembutkan hati. Memperbanyak sholawat, memperbanyak itu. Secara umum kata Imam Ghazali, dzikru. Kita harus punya zikir, bacaan-bacaan zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan hati akan. Jadi tidak cukup Anda dengan kecerdasan Anda hebat, tapi Anda harus punya waktu sesaat untuk menyebut nama Allah. Membaca sholat kepada Rasulullah dengan khusyuk, itulah yang akan melembutkan hati. Kemudian hidupkan melembutkan hati itu dengan renungan, dengan melihat orang-orang yang diberi oleh Allah ujian. Dikatakan kalau kita menyebut orang yang tertimpa ujian itu melembutkan hati. Melihat orang fakir, Anda berusaha untuk mengeluarkan si fakir. Orang sakit, Anda pergi ke rumah sakit, sering-sering ke tempat seperti itu. Termasuk diantaranya adalah ziarah orang-orang sebalikannya. Orang sakit, ziarah orang-orang soleh. Yang pertama tadi berzikir, termasuk bersolawat di dalamnya. Lakukan itu semuanya. Kemudian lihat orang-orang yang sengsara. Karena apa? Hidupnya hati di saat Anda bisa menolong. Berarti kalau Anda sudah bisa menolong, mulai lembut hati Anda. Tapi ada orang cuek, sehingga peka hati Anda. Anda melihat orang menangis, Anda akan tergerak. Oh, kenapa dia menangis? Kenapa dia? Itulah mulai Anda lembut hati. Kemudian duduk dengan orang-orang soleh. Duduk dengan orang-orang soleh adalah juga melembutkan hati. Karena ada nur, ada rohaniat yang Allah turunkan di majelisnya orang-orang soleh. Kemudian di antara lagi adalah menyantuni anak yatim. Man ahabba yulayyan qalbuh, dalam riwayat barang siapa yang ingin dilembutkan hatinya falyutni minhu yatima, mendekatkan anak yatim. Itu sebenarnya ikut yang pertama, yang kedua tadi dengan orang-orang sakit tadi. Walyutni minhu yatiman. Hendaknya mendekatkan kepadanya anak yatim lalu diusap kepalanya. Bukan diusap tok, pusing kepalanya nanti. Diusap kepalanya, diberi makan seperti yang ia makan, diberi baju seperti ia kenakan. Maksudnya Pak, lembut dengan mereka, itu melembutkan hati. Nah ini diantaranya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah koreksi. Bahwasanya itu hal yang tidak baik. Yang kelima adalah merasa koreksi. Kenapa kok keras hatiku? Keras hati itu adalah bahayanya banyak sekali. Di antaranya susah menerima kebenaran, merendahkan orang lain. Hati yang keras subur dengan segala penyakit-penyakitnya. Hati yang lembut akan subur dengan kemuliaan-kemuliaan. Sama. Hati yang keras qalbun qasi. Hati yang keras susah mendengar ceramah. Tidak tersentuh jika ada orang minta pertolongan. Enggak punya perasaan. Karena semua tumbuh segala kejahatan di dalam hati. Tapi kalau hati yang lembut, maka akan tumbuh segala bentuk kebaikan. Minimal 5 tadi yang Anda amalkan, insyaallah. Setelah itu ya jangan lupa minta pada Allah, ya Allah lembutkan hatiku ya Allah, sambil renung tadi. Kenapa kok sesaat ya Allah, minta kepada Allah. Aku dengar ceramah tidak tersentuh ya Allah. Kalau Anda terus ngadu kepada Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius, Allah akan kasih kepada Anda apa yang Anda inginkan.